Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik. Oke ya, pada materi komunikasi terapeutik ya. Komunikasi terapeutik itu ada pada tingkat 2 semester 3 ya. Lihat dulu di ininya. Komunikasi terapeutik manis dengan kejelasan untuk PBB. Oke, baiklah. Hari ini berjumpa lagi kita dalam komunikasi terapeutik, materi komunikasi terapeutik ya. Sementara Ibu sudah mengirimkan materi ke Pilab, Anda bisa baca dan pahami terlebih dahulu. Setelah itu kita membahas tentang komunikasi terapeutik ya. Komunikasi terapeutik adalah proses di mana perawat menggunakan pendekatan terencana mempelajari klien. Proses memfokuskan pada klien namun direncanakan dipimpin oleh seorang profesional. Maksud dari kalimat ini adalah bagaimana komunikasi terapeutik itu dilakukan oleh seseorang dengan direncanakan. Direncanakan artinya apa? Komunikasi terapeutik itu harus direncanakan kita sekarang pertemuan keberapa, apa yang akan kita lakukan. Nanti selanjutnya akan ada penjelasannya ya. Kemudian dilakukan oleh seorang yang profesional, artinya orang yang mengetahui tentang teori komunikasi terapeutik ya. Kemudian komunikasi terapeutik prinsipnya adalah hubungan antara perawat dengan klien yang saling mempengaruhi, perawat menghargai keunikan klien, kemudian harus dapat menjaga harga diri perawat dan klien, hubungan saling percaya sebagai kuncinya. Jadi hubungan perawat dengan klien adalah disebut juga sebagai relationship, adalah hubungan yang saling helping relationship, saling membantu ya. Hubungan perawat adalah saling mempengaruhi, di mana di dalam komunikasi itu perawat dapat mempengaruhi pasien dan pasien dapat mempengaruhi perawat. Bagaimana misalnya? Misalnya ya, Anda pada saat datang berkomunikasi kepada pasien, kondisi psikologis Anda bisa sedang cemas, sedang capek, maka komunikasi Anda ke pasien akan keluar dengan kata-kata yang kurang baik, kurang ramah, sehingga penerimaan pasien juga nggak bisa sesuai dengan harapan kita. Pasien bisa berkata bahwa kok nggak enak ya perawat ngomongnya. Nah, sehingga apa yang ingin dia sampaikan kepada Anda, misalnya menyampaikan tentang keluhannya, itu pun menjadi hambatan. Sehingga pasien terpengaruh oleh perawat. Perawat juga bisa terpengaruh oleh pasien. Contohnya, pasien bercerita tentang dirinya, sakit, menangis, dan segala. Perawat bisa sedih. Ya, tetapi kita punya batasan-batasan di mana kita berdiri sebagai seorang yang menolong, sehingga kita jangan sampai kelihatan lebih lemah. Ya, kita menghargai keunikan klien, siapapun itu kliennya ya, Anda pasti tahu, harus dapat menjaga harga diri perawat dan klien. Perawat tidak boleh terlalu membuka diri sampai klien tidak menghargai kita. Begitu juga perawat harus menghargai siapapun klien itu. Hubungan saling percaya sebagai kunci, iya. Trust adalah kunci dari hubungan komunikasi terapeutik. Kalau pasien belum percaya pada kita, tidak mungkin pasien bisa bebas untuk menyampaikan keluhannya itu ya. Komunikasi terapeutik kalau kita lihat secara garis besar adalah hubungan interpersonal, hubungan satu perawat dengan satu klien. Saling mempengaruhi ya seperti tadi kita bilang, klien dalam mencari pertolongan untuk mengatasi masalahnya, misalnya dia sakit, dia datang ke rumah sakit, dirawat karena dia punya masalah ya. Dan perawat memiliki keterampilan. Anda sebelum masuk ke dalam praktek klinik keperawatan, maka Anda sudah dibekali dengan teori-teori tentang ASKEP, asuhan keperawatan pada klien dengan halusinasi, dengan harga diri rendah, contohnya kalau pada diagnosa keperawatan jiwa ya. Gitu. Jadi perawat memiliki keterampilan, kemampuan dan sumber untuk membantu klien mengatasi masalahnya. Ya, apa sih tujuannya dari komunikasi terapeutik itu? Tujuannya bagi perawat adalah perawat itu makin mempunyai kesadaran diri. Perawat menyadari bahwa
Pelayanan kepada klien adalah tanggung jawab pribadi yang bisa kita dituntut dan juga profesi. Artinya kita ada di bawah satu wadah profesi memang karena kita adalah suatu pelayanan atau teknik keperawatan yang memang profesional ya, menimba ilmu itu di pendidikan yang formal, yang itu yang dikatakan profesi ya. Penerimaan diri bahwa perawat harus mempunyai kemampuan untuk membantu klien, pasti meningkatkan kehormatan diri. Kita mempunyai rasa hormat ya, artinya kita mempunyai meningkat kehormatan diri kita. Artinya apa? Kita bisa memandang di bawah diri kita ini mendapat suatu kehormatan dari pasien untuk bisa merawat pasien gitu ya. Kepercayaan klien adalah suatu kehormatan ya bagi perawat. Kemudian identitas perawat ini menjadi semakin jelas, meningkatkan integritas pribadi, saling menghargai, memahami dan mengakui ya. Jadi kita mengakui klien juga mengakui kita, saling memberi dan menerima. Ya kan? Kita memberi pelayanan, ya kan? Kita juga menerima juga dari klien apa yang kita inginkan, sebuah penghargaan, pengakuan terhadap apa yang telah kita lakukan ya. Tujuan dari akhir semuanya adalah dengan komunikasi terapeutik ada berdampak terhadap pencepatan kesembuhan karena hati yang tenang, hati yang senang, mengikuti aturan dari perawatan, harus minum obat, harus menerima tindakan-tindakan sehingga tujuan ujungnya adalah pasien cepat sembuh, pastinya hari rawat lebih pendek. Tujuan ujung-ujungnya tentu saja menyangkut biaya rawat akan lebih sedikit ya. Kemudian kita lihat lagi, menjalin hubungan terapeutik perawat klien adalah menggunakan diri secara terapeutik sebagai alat sarana utama. Oke, hubungan terapeutik itu nggak pakai alat canggih. Secanggih apapun, HP Anda nggak digunakan. Yang digunakan adalah bagaimana komunikasi kita perawat terhadap seorang klien. Oke, seorang klien. Bagaimana teknik kita berbicara? Bagaimana kita menghargai pasien, keunikannya dan segalanya. Jadi alat utamanya adalah diri secara terapeutik ya. Perawat dengan klien adalah menggunakan dirinya secara terapeutik sebagai alat dan sarana yang utama. Nah, penggunaan diri ini secara efektif itu dapat kita lihat dari secara keutuhan manusia. Perawat secara utuh terdiri dari fisik juga dan psikologis. Jadi hadir kita secara fisik itu ngapain? Kalau kita berhadapan, menemui pasien, bagaimana kita harus berhadapan dengan pasien? Bagaimana sikap kita pada saat berhadapan? Berhadapan itu kita kontak mata. Pasti kita kontak mata, menunjukkan bahwa kita ada perhatian. Kita membungkuk ke arah klien, membungkuk begitu, bukan kita tegak atau tangan ke belakang. Oke, membungkuk ke arah klien, menunjukkan sebuah perhatian. Sikapnya terbuka ya. Maksudnya itu sikap terbuka itu tangan kita rileks, bukan kita tangan kita menutup seperti ini dan kita rileks, tidak tegang ya. Kita rileks, tidak tegang ya. Kemudian itu secara fisik. Jadi perhatikan dulu, pada saat kita pertama kali ketemu pasien, maka kita harus kontak mata. Ya, membungkuk, menatap, ya kan? Sikap terbuka dan rileks. Itu fisik dulu, secara fisik. Nah, nggak cukup dengan hadir secara fisik, kita harus hadir secara psikologis. Bagaimana kita hadir secara psikologis? Ada beberapa dimensi. Satu, kita ikhlas. Ikhlas kelihatan nggak? Nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Keterbukaan, kejujuran, ketulusan, tidak pura-pura. Ini memang tidak bisa dicontohkan, tetapi bisa dirasakan oleh pasien dari apa yang kita ungkapkan. Menghargai. Perawat menghargai klien apa adanya, tidak menghakimi, tidak mengkritik, mengejek, apalagi menghina. Contoh, ya kan? Menghargai klien apa adanya. Kalau klien misalnya datang dalam posisi contoh, dia mengalami diare, udah dehidrasi, kita nggak boleh bilang, ibu sih datangnya terlambat. Misalnya, kenapa nggak langsung ke sini? Bukan itu yang harus kita sampaikan, tapi kita sampaikan bahwa ibu sudah tepat, ya, cepat ke sini. Walaupun kita tahu kondisinya datang sudah dalam kondisi
dehidrasi, tapi kita tetap harus menghargai. Itu adalah sebuah keputusan dia. Setelah mungkin dia berupaya dulu di rumah, ke puskesmas dulu, baru sampai ke rumah sakit. Artinya pasien tidak disalahkan, ya. Kemudian empati. Tahu kan empati? Empati itu kita menempatkan diri kalau kita jadi pasien itu seperti apa, mengalami hal serupa itu. Jadi empati itu selain sikap bisa kita katakan, saya paham dengan apa yang ibu rasakan, ya, menggunakan terminologi yang spesifik, tidak abstrak. Artinya kita menggunakan kalimat jangan, itu mah biasa bu, abstrak gitu ya. Tapi kita gunakan, ya, saya paham, saya juga akan seperti itu, misalnya kayak gitu, ya. Kemudian kita lihat dari tindakan. Tindakan kita apa? Konfrontasi atau konfirmasi. Artinya, data yang kita dapat dari pasien, kita klarifikasi atau kita konfirmasi lagi ke data dari keluarga. Dikonfront. Dua-dua data kita adukan. Bukan untuk mencari mana yang benar, tapi kita untuk mencari data selengkap-lengkapnya. Terus kita juga harus bersegeraan. Artinya, bila pasien itu sudah mengungkapkan apa yang dia keluhkan, maka perawat harus memberikan atau bersegera dalam memenuhi. Misalnya, pasien mengeluh dia pusing, atau dia tidak bisa bernapas atau apa, maka kalau itu adalah tindakan yang merupakan kewenangan dari perawat, maka kita lakukan. Tapi kalau bukan, maka kita bersegera untuk kolaborasi. Ya, keterbukaan, sampaikan apa-apa yang memang harus klien itu tahu. Ya, kita tidak menyampaikan apa-apa pasien yang harus kita pertimbangkan. Ya, emosional katarsis, ventilasi, sampaikan pada pasien bahwa kita siap mendengar apa keluhannya. Oke, apa keluhannya? Contohnya, apakah ibu mau bercerita tentang apa yang ibu rasakan? Seperti itu ya. Itu tindakan kita ya. Kemudian kita bermain peran. Bermain peran dalam hal ini adalah kita menempatkan diri apabila kita jadi dia. Contohnya, pasien akan dilakukan pemeriksaan diagnostik, tapi dia tidak mau karena takut dan segalanya. Maka Anda bermain peran. Kalau saya jadi ibu, maka saya akan mau. Karena kalau saya mau dilakukan itu, dengan demikian saya akan lebih cepat tahu apa tentang penyakit saya. Jadi Anda menempatkan menjadi posisi dia, tapi posisi yang benar. Sehingga pasien akan mengikuti, oh iya juga ya. Nah, seperti itu kita, artinya kita bermain peran. Di dalam komunikasi itu penting supaya memberi support kepada pasien bagaimana untuk dia ikut di dalam apa yang harus memang dia lakukan. Oke, di dalam komunikasi ada dua macam. Ada hubungan sosial, ada hubungan terapeutik. Hubungan sosial adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain. Hubungan sosial adalah hubungan satu orang dengan orang lain. Oke, bukan hubungan komunikasi terapeutik. Kalau terapeutik adalah yang mempunyai dampak kesembuhan. Oke. Nah, hubungan sosial itu bisa kita misalnya Anda ketemu teman, saling membuka diri, fokus percakapannya tidak ditentukan, tidak menggunakan pengetahuan secara langsung. Contohnya ketemu teman, "Hai, apa kabar? Gimana kau hari Minggu kemarin? Apa yang telah kamu lakukan?" dan segalanya ya. Tetapi beda kalau dia di hubungan terapeutik. Waktunya tidak ditentukan, kapan saja Anda mau, saling membagi perasaan yang tidak enak, Anda ngobrol dengan teman, apapun yang Anda rasakan, Anda akan lakukannya. Tidak diperlukan penghargaan, oh dipuji atau apa. Kalaupun iya ada, tapi itu tidak harus ya. Dan perpisahannya tidak spesifik. Anda mau berpisah, kemudian dah sampai ketemu, see you, cukup dah seperti itu. Tapi berbeda itu kalau, nah sorry. Orientasi waktu saat ini ya, klien membagi perasaan. Oke. Oh, sorry. Nah ya, waktunya tidak ditentukan ya, saling membagi perasaan yang tidak enak, tidak diperlukan penghargaan ya. Berbeda dengan dengan komunikasi terapeutik. Kalau komunikasi terapeutik kita harus ada bagaimana kontrak, apa yang akan dibicarakan, di mana, apa, dan pada terminasinya kita bagaimana kita perlu memberikan pujian atau
reward ya, yang tujuannya untuk mempunyai dampak terhadap kesembuhan ya. Untuk komunikasi terapeutik ada orientasi waktunya ya saat ini. Kalau pada komunikasi terapeutik ada klien membagi perasaan, perawat memberi semangat. Perlu penghargaan atau pujian dan terminasi yang spesifik. Terminasi kita harus memberikan evaluasi. Evaluasinya itu apa? Evaluasi objektif dan evaluasi subjektif ya. Oke ya. Perlu penghargaan, pujian, dan terminasi. Oke, apa yang disebut juga helping relationship? Ada istilah lain yang digunakan dalam hubungan perawat dengan pasien, disebut juga sebagai hubungan interpersonal, hubungan terapeutik, atau hubungan yang saling membantu. Kalau Anda mendapatkan satu istilah, helping relationship itu apa? Sama juga, adalah komunikasi terapeutik, dan ini adalah sebuah hubungan saling membantu, helping relationship. Ya. Helping relationship itu bisa terjadi. Hubungan saling membantu itu bisa terjadi, akan kelihatan setelah perawat dan pasien selama beberapa hari. Ya, jadi perawat merawat pasien sudah beberapa hari, minggu, atau beberapa menit. Kunci untuk mencapai hubungan tersebut adalah tumbuhnya trust, rasa percaya diri dan penerimaan perawat. Dan pasien mempunyai keyakinan dan mendasar bahwa perawat peduli. Dia mempunyai perasaan bahwa memang perawat ini peduli terhadap masalah dia ya. Kemudian helping relationship dipengaruhi oleh beberapa karakter personal perawat. Bagaimana helping relationship itu bisa terbangun? Ya, akan terlihat juga pada karakteristik personal dan profesional perawat. Ya, bisa dilihat usianya, jenis kelaminnya, penampilannya, diagnosisnya apa pasien ini, ya kan? Kemudian pendidikan, nilai-nilai, latar belakang, etnik dan budaya, kepribadian, harapan dan tempat. Tempat juga akan mempengaruhi perkembangan dalam hubungan atau helping relationship antara perawat dan pasien. Di mana? Apakah di ruang IGD atau di ruang pemulihan? Ini pun akan mempengaruhi kualitas dari helping relationship. Nah, fase-fase di dalam helping relationship terdiri dari 4 fase berurutan yang terdiri dari fase pra-interaksi, fase perkenalan, fase kerja, dan fase terminasi. Di dalam materi Ibu yang selanjutnya, di dalam komunikasi ini Ibu sudah masukkan ke PILEP tentang fase-fase pra-interaksi, perkenalan, dan fase kerja, serta fase terminasi. Ya. Berikut ini langkah-langkah dalam membina helping relationship. Nah, bagaimana kita membina? Bagaimana teknik-teknik kita di dalam komunikasi yang membangun suatu hubungan yang saling membantu, ya? Seperti misalnya kita harus mendengar aktif. Bagaimana mendengar aktif? Ya, Anda harus bisa di dalam tadi komunikasi kita ada kehadiran secara fisik berhadapan, ada kontak mata. Itu adalah salah satu bahwa menunjukkan kita mendengar dengan aktif, membantu mengidentifikasi apa yang dirasakan oleh pasien, tempatkan diri dalam posisi pasien. Ya, saya paham kalau saya juga ada menjadi Anda misalnya. Ya, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Ya, bersikap jujur. Jujur artinya apa yang kita janjikan pada pasien. Contoh, kita berjanji pada pasien bahwa nanti jam 10 saya akan kembali menemui Ibu. Maka jam 10 kita akan datang atau apa yang kita janjikan sehingga pasien tahu, oh iya, perawat ini dia jujur. Tadi dia udah janji dan dia memang datang. Seperti gitu ya. Bersikap tulus dapat dipercaya. Kalau jujur pasti dapat dipercaya. Gunakan keterampilan perawat. Itu adalah kompetensi Anda. Waspada terhadap perbedaan budaya yang dapat
mempengaruhi makna dan pemahaman. Oke, antara perawat dan klien itu bisa berbeda. Contoh perawatnya orang Jawa, pasiennya orang Jawa, itu akan menambah rasa percaya. Kalaupun budaya itu akan berbeda, kita akan membuat pasien tetap percaya pada kita, jangan kita membesarkan perbedaan itu. Tapi kita harus mencari persamaan dari perbedaan itu. Artinya, siapapun, suku apapun adalah sama, harus menghargai antar sesama. Sehingga perbedaan budaya bukan lagi menjadi masalah atau penghalang dari hubungan relationship kita, ya. Pasien biasanya lebih percaya memang pada orang yang sama budayanya. Itu suatu modal. Satu modal sudah kita dapat kalau kita sama dengan pasien, ya. Jaga kerahasiaan pasien pasti. Kita punya etik legal, kita punya aturan dalam profesi juga kita punya aturan, punya sumpah yang sudah kita ucapkan pada saat kita baru masuk menjadi mahasiswa dan kita baru lulus, kita sudah disumpah untuk kita menjaga kerahasiaan pasien, ya. Sadari peran dan keterbatasan pasien. Anda harus berperan sesuai dengan wewenang, tanggung jawab apa, di mana perawat harus berlaku. Jangan melebihi dari peran dan fungsi, karena tenaga kesehatan dengan berbagai profesi itu mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda-beda. Sehingga perawat harus membatasi, khusus di peran dia saja. Jangan melewati peran-peran yang lain. Karena kalau tidak sesuai dengan peran dan fungsinya, akan keluar dari jalurnya, kita akan dituntut untuk sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab seorang perawat. Oke, dari komunikasi terapeutik ini, Ibu sudah menyampaikan apa itu komunikasi terapeutik, siapa itu, bagaimana tekniknya, bagaimana kehadiran fisik, kehadiran psikologis, maka Anda harus bisa menjadi perawat yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan hadir secara fisik, hadir secara psikologis. Dengan demikian, Anda dapat melakukan komunikasi terapeutik dan Anda bisa memperoleh trust dari pasien. Kalau sudah terbina trust, maka Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan dari pasien. Sebagai mahasiswa, Anda membutuhkan data untuk membuat sebuah laporan asuhan keperawatan. Oke, sampai sini apa yang Ibu jelaskan, mudah-mudahan dapat dipahami, bisa dibaca-baca ulang lagi, dibuka, ya. Satu. Yang kedua, saya menganjurkan untuk Anda juga membuka buku-buku lain, sehingga bukan hanya ini saja, tetapi juga materi-materi yang lain yang menjadi pengkayaan daripada materi komunikasi terapeutik. Karena nanti pada di semester yang akan datang, Anda sudah menggunakan komunikasi terapeutik ini untuk diagnosa yang berbeda. Jenis komternya akan berbeda pada diagnosa yang berbeda. Pada semester ini, Ibu hanya sampai memberi bagaimana konsep komter itu. Nanti pada yang akan datang tidak lagi ditanya tentang komternya, tapi sudah jenis komter yang mana yang sesuai dengan diagnosa pada pasiennya. Demikianlah apa yang Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dibaca terus, selamat belajar, ya, jangan bosan, jaga kesehatan, supaya walaupun dalam kita kondisi pandemi, proses PBM akan tetap berjalan. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.